Halo, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Pada video kali ini kita akan membahas kembali soal-soal yang berkaitan dengan UTBK ya, UTBK. Nanti teman-teman yang lagi siap-siap untuk mengikuti UTBK, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas juga beberapa soal UTBK kuantitatif khususnya ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba latihan lagi, memperbanyak lagi soal-soalnya gitu supaya lebih terlatih lagi. Nah, namun sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa subscribe dan like dulu channel ini ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti apa pembahasan soal-soalnya? Yuk langsung saja simak pembahasannya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu di sini ada jika P dan Q adalah dua bilangan bulat, kemudian ditanyakan berapa P kurang Q dengan diberikan dua pernyataan ya. Ini yang pertama, PQ sama dengan 8Q, kemudian yang kedua P tambah Q sama dengan 10. Nah, seperti apa? Coba jawabannya adalah ada ini ya, ada pilihan sampai E. Yang pertama, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Coba kita periksa ya. Nah, kalau dinyatakan pernyataan satu saja cukup, berarti apa? PQ sama dengan 8Q. Nah, kalau begitu, ini Q-nya bisa saling bagi ya, jadinya P sama dengan 8. Tetapi yang ditanya adalah P kurang Q. Ya, yang ditanya adalah P kurang Q, sementara yang kita punya baru P sama dengan 8. Nah, Q-nya berapa? Berarti kalau begitu nggak bisa ya, artinya pernyataan satu saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan P kurang Q ini. Kalau begitu yang A salah. Tuh. Nah, bagaimana yang kedua? Coba, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Nah, bagaimana kalau pernyataan dua saja? Coba, ini ya. Kemudian pernyataan dua saja berarti P tambah Q sama dengan 10. Nah, yang ditanya adalah P kurang Q, tapi kita nggak tahu loh P-nya berapa, Q-nya berapa. Berarti nggak bisa dong dihitung ya. Kalau begitu, pernyataan dua saja juga tidak cukup. Kalau begitu, pilihan B juga salah. Oke. Nah, bagaimana dengan pilihan C? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Ini kan udah benar ya tadi, satu saja udah cukup. Kita udah lihat bahwa kalau satu saja nggak cukup, dua saja nggak cukup gitu ya. Berarti salah satu saja itu maksudnya nggak cukup. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai bersama-sama gitu, coba. Nah, dua pernyataan bersama-sama. Yang ini kan tadi kita dapat PQ sama dengan 8Q mengakibatkan apa? P sama dengan 8. Nah, sekarang P tambah Q sama dengan 10. Nah, dari sini kita dapat dari pernyataan satu, maksudnya ya, dari pernyataan satu P-nya sama dengan 8. Ya udah, berarti kalau begitu ini sama dengan 8 ditambah Q sama dengan 10 gitu. Kalau begitu Q sama dengan berapa? 10 kurang 8, artinya sama dengan 2. Nah, kita punya nih P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah P kurang Q. Bisa dong, mudah ya. P kurang Q sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi kalau begitu apa? Artinya dua pernyataan yang tadi diberikan secara bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan P kurang Q gitu ya. Kalau begitu ini bagian C benar. Nah, jadi yang lain nggak usah diperiksa lagi karena kita sudah menjawabkan jawaban yang benar. Seperti itu. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Bisa dilihat di sini ada ditanyakan nilai dari akar 14.500 kuadrat dikurang 10.500 kuadrat adalah. Nah, ini kalau kalian lihat sepertinya waduh, sulit sekali ya gitu, soalnya angkanya besar, kemudian dikuadratkan, dikurangkan, kemudian kita cari akarnya itu gimana. Nah, tapi ingat, tidak mungkin soal-soal UTBK meminta kita untuk menyelesaikan soal ini apabila memang seharusnya kita mengerjakannya manual. Pasti ada tekniknya. Nah, gimana tekniknya? Coba. Ingat bahwa kita dalam persamaan aljabar ya, ini kita punya gini. Kalau misalnya A tambah B
dikali dengan A kurang B itu sama dengan apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Benar ya? Nah, kalau begitu yang ini bentuknya sama nih. 14.500 kuadrat dikurang 10.500 kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, ya. Ya, berarti kalau begitu yang ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Ya, berarti apa? Berarti 14.500 dikurangi 10.500 dikali dengan, bentar tambah ya, ini tambah. Kemudian 14.500 dikurang 10.500. Itu ya, diakarkan. Nih. Ya, jadi yang ini bisa kita tulis seperti ini. Benar ya? Oke. Nah, ini kalau begini kan mudah nih. Nah, berarti apa? Akar 14.500 dikurang 10.500 berapa? 9.000 ya. Benar. 4.500 dikurang, coba hitung ya, 14.500 dikurangi 10.500. Ini 000, 4.000 ya, 4.000 ya. 4. Oh enggak, tambah ya, sorry. Tambah berarti 15.000 ya, 15.000. 25.000 maksudnya, 25.000. Kemudian dikali dengan ini berapa? 14.500 dikurangi 10.500. Nah, ini baru tadi 4.000. Benar ya? Nah, mudah kan? Sekarang 25.000 dikali 4.000 berarti sama dengan berapa? 25 kali 4 100. Ini nolnya ada ini. Ya berarti 100, nolnya ada 6 ya. 0, oke. Nah, berarti sekarang tinggal diakarkan kan? Ini berapa? Akar dari ini sama dengan 10.000 ya. 10.000. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Udah ya, jadi soal-soal yang terlihat ribet gitu sebenarnya kalau kita bisa temukan tekniknya pasti bisa lebih mudah. Gitu. Gampang ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui fx sama dengan negatif sepertiga x ya. Kemudian, nah ini untuk setiap bilangan real tak nol ya. Maksudnya kalau x-nya 0 kan jadinya nggak terdefinisi gitu. Makanya dibatasi x-nya tidak boleh 0 ya. Kemudian kita diberikan FA sama dengan negatif 1/9. Kemudian FAB sama dengan 1/18. Maka yang ditanyakan adalah nilai B. Nah, kalau begini gimana? Ya udah langsung aja gitu kan. Coba kita cari nilai A-nya dulu. Kan kita diberikan fx sama dengan negatif 1/3x. Nah, kalau begitu FA-nya berarti apa? FA sama dengan, ya udah berarti X-nya diganti dengan A, berarti negatif 1/3A. Nah, ini sama dengan 1/9 kan? 1/9. Nah, berarti apa? 3A sama dengan negatif 9 ya, atau ini A ya. 3A sama dengan negatif 9, ini kali silang ya. 9 kali min 1, min 9, kemudian 3A kali 1, 3A. Oke, kalau begitu A-nya sama dengan negatif 9/3 sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah temukan nih nilai A-nya. Sekarang FAB, ya berarti kalau FAB sama dengan 1/18. Ya berarti kalau Fx-nya sama dengan negatif 1/3x, berarti FAB-nya berarti negatif 1/3 kali AB, gitu ya. Nah, A-nya kan kita udah tahu nih, A-nya dapat negatif 3, ya kan. Ya berarti kalau begitu 1/3 dikali negatif 3 dikali B. Nah, ini sama dengan ini negatif, ini jadi positif ya, berarti 1/9B. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 1/18. Sama dengan 1/18. Nah, kalau begitu berarti 9B sama dengan 18. Ini kali silang ya, 9B kali 1, kemudian 18 kali 1. Oke. Nah, berarti B-nya sama dengan 2. Gitu ya, dari 18 dibagi 9. Nah, yang ditanyakan apa? Oh, udah, langsung ditanyakan adalah nilai B. Ya udah, B-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya B. Tuh. Benar. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Ini kita diberikan X kurang Y sama dengan A. Kemudian X tambah Y sama dengan B. Nah,
maka nilai A dan B sedemikian sehingga didapat penyelesaian X dan Y bilangan bulat. Yang benar yang mana gitu maksudnya. Kita diberikan pilihan yang pertama A-nya 3, B-nya 4, kemudian yang kedua A-nya 1, B-nya 3, kemudian yang ketiga A-nya 4, B-nya 5, kemudian yang keempat A-nya 2, B-nya 8. Nah, yang mana yang benar sehingga menyebabkan X dan Y-nya harus bulat. Ya udah, berarti kalau begitu ini bisa kita cari penyelesaiannya ya. X kurang Y sama dengan A. Itu X kurang Y sama dengan A. Kemudian X tambah Y sama dengan B. Nah, ini kalau misalnya kita jumlahkan, itu kan jadinya apa? Jadinya 2X, ini negatif Y tambah Y sama dengan 0 ya, sama dengan A tambah B. Ya berarti X-nya sama dengan A tambah B per 2. Oke, ini untuk penyelesaian AX-nya. Oke, sekarang Y-nya gimana? Ya Y-nya boleh kita kurangin aja ya kan, kurangin ini kurang inilah. Coba X tambah Y sama dengan B, kemudian X kurang Y sama dengan A. Nah ini kalau kita kurangkan ya berarti X-nya habis ya kan. X-nya habis, kemudian Y dikurang min Y berarti 2Y sama dengan B kurang A. Berarti Y-nya sama dengan B kurang A per 2. Oke. Nah kita punya ini nih, A tambah B per 2, kemudian Y sama dengan B kurang A per 2. Nah, agar X, ya maksudnya yang ini agar nilainya bulat, ya kan, bilangan bulat, ini juga harus bilangan bulat. Nah, berapa yang harus kita pilih? Ya udah coba-coba aja gitu, berdasarkan pilihan yang dikasih. Coba untuk yang X-nya, jika A-nya 3, B-nya 4, berarti ini jadinya apa? Jika A-nya 3, B-nya 4, berarti ini jadinya 3 ditambah 4 per 2. 7 per 2 nggak bulat ya, berarti salah. Oke, ini salah. Yang kedua, kalau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Kalau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, coba. Berarti sama dengan 1 ditambah 3 per 2. Ini 1 tambah 3, 4 per 2, 2. Bulat ya, berarti benar. Oke, ini kemungkinan benar. Cuman kalau Y-nya gimana? Coba. Y-nya sama dengan, berarti kalau B-nya 3, berarti 3 dikurangi 1 per 2. Itu sama dengan 2 per 2, sama dengan 1. Oke, bulat. Berarti yang ini benar. Oke. Nah, bagaimana dengan yang A sama dengan 4, B sama dengan 5? A sama dengan 4, B sama dengan 5. Langsung. A-nya 4, berarti 4 ditambah 5 per 2. 9 per 2, enggak bulat ya. Berarti salah. Kemudian yang jika A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, A-nya sama B-nya sama dengan 8, berarti apa? A-nya 2, berarti 2 ditambah 8 per 2, sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Bulat ya. Nah bagaimana dengan Y? Y sama dengan B kurang A, B-nya 8, A-nya 2, berarti 8 dikurang 2 per 2. 6 per 2 sama dengan 3, bulat. Oke, benar ya. Berarti kalau begitu pernyataan yang benar menyebabkan X dan Y-nya bulat berarti yang ini. Pernyataan 2 dan 4. Gitu. Mudah ya. Kita lanjut ya, kita lanjut pembahasan soal UTBK-nya. Oke, ini ada soal jika A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B-nya adalah bilangan yang dipilih dari himpunan 6, 7, 8, dan 9. Nah, ditanyakan adalah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, diberikan P-nya adalah peluang A dikalikan B menghasilkan bilangan ganjil, sedangkan Q-nya kita diberikan 3 per 4 ya. Oke, nah bagaimana hubungannya? Maksudnya adalah siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, atau mungkinkah mereka sama dengan gitu ya. Makanya pilihannya ini. Apakah P-nya besar Q atau Q-nya besar P kah? Atau P-nya sama dengan Q? Nah, kita periksa sekarang. Peluang yang ini kan Q-nya udah diketahui ya, 3 per 4. Ya udah tinggal mau mencari P-nya itu berapa kan gitu. Nah, P-nya adalah peluang A dikalikan B menghasilkan bilangan ganjil. Ingat, bilangan hasil kali bilangan ganjil harus dua bilangannya harus ganjil dong ya, karena ganjil dikali dengan ganjil ini menghasilkan bilangan ganjil. Oke. Nah, kalau begitu berarti
A-nya kita pilih bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan B-nya juga pilih bilangan ganjil. Oke. Berarti kalau begitu peluangnya berapa? Berarti peluangnya peluang keseluruhannya kan kalau ini ada 5 bilangan ya kan. Kemudian yang sini ada 4 bilangan, berarti peluang keseluruhannya berapa? 5 kali 4. Sedangkan yang ganjil di A itu ada berapa? Ada 1, ada 3, ada 5. Berarti ada 3 ya, ada 3 bilangan ganjil di A. Kemudian di B ada berapa? Ada berapa bilangan ganjil di B? Ada 7, ada 9, ada 2 ya. Ada 2. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Peluangnya adalah 6/20 ya, 6/20. Atau berapa? Ini bisa disederhanain ya. Kalau misalnya kita bagi-bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, 20 bagi 2, 10. Oke. Berarti peluangnya, berarti P-nya itu sama dengan 3/10. Sedangkan Q-nya adalah 3/4. Sekarang pertanyaannya mana lebih besar? Ingat, kalau mudahnya boleh pakai kali silang ya, membandingkan dua pecahan itu bisa kita pakai kali silang. Jadi 3/10 gitu. 3/10 dengan 3/4. Ya jelas dong, yang ini lebih besar ya, berarti ini lebih kecil. Berarti P lebih kecil dari Q. Gitu. Atau misalnya kalau mau pakai kali silang boleh juga. Ya ini 4 dikali 3 gitu 12 ya kan. Sedangkan 10 kali 3 30. Nah, 12 kan lebih kecil dari 30, berarti tandanya adalah lebih kecil. Kalau begitu kesimpulannya adalah yang ini kan P, berarti P lebih kecil dari Q. Berarti jawabannya adalah A ya. Jadi jawaban A yang benar. P lebih kecil dari Q. Oh, berarti Q-nya besar P gitu ya. Berarti yang benar adalah B ya. Itu. Nah, itu dia tadi beberapa soal pembahasan UTBK itu yang sudah kita coba bahas bersama-sama. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pengetahuan lagi teman-teman yang mau ikut UTBK tahun ini ya. Mudah-mudahan sukses. Nah, apabila teman-teman mau menanyakan soal UTBK boleh di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas sama-sama di video berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.